ini sekalian ya ngobrol ya. Ini ada sebuah makna dari tentang buruk ya, yang dilukiskan oleh siapa? Para pelukis. Buruk itu tunggangannya itu pelukis ya. Ini pelukis bukan ini. Tapi pelukis ini memiliki makna. Buruk itu tunggangannya itu adalah kuda, kepalanya apa? Manusia. Itu maknanya apa? Ada yang tahu maknanya itu? Jadi manusia itu hanya dari sini ke atas, sini ke bawah sama dengan hewan. Understand? Understand bu? Sini ke bawah sama dengan sini ke atas manusia. Tapi kalau sini ke atas juga seperti hewan, ya bagaimana? Kalau lebih parah daripada betul kan, makan sama makan, betul? Sini ke bawah kita. Nah ini contoh ya, contoh yang disampaikan. Ini saya melihat dari filosofi dari penggambar. Padahal buruk itu nggak begitu, buruk itu cahaya. Ya kan para penggambar begitu, kaki 4, terus apa? Kepala, badannya hewan, kuda, kepalanya manusia. Jadi manusia itu hanya dari sini ke atas, sini ke bawah, terus dengan nafsu, ya. Bahkan kalau dia dipakai ini ke atas, jauh lebih parah dari hewan. Hewan itu nggak pernah ada yang membunuh ibunya. Manusia ada yang membunuh ibu? Hewan nggak ada yang membunuh pasangannya. Manusia? Pasangannya diracun, racun tikus. Gede ya? Jadi apa yang membuat manusia itu mulia bu? Ketika manusia bisa menahan nafsunya, kehewanannya, ya, bahimiyah, syu'bah, terus apa lagi? Robbaniyah, syaitaniyah ditahan oleh dia, sehingga dia bisa ujlah dan akhirnya dia bisa ketemu dengan Tuhan. Hatinya milik Tuhan. Dan 4 ini adalah kemelekatan. Jadi nafsu itulah kemelekatan. Nah kalau kita bisa melepaskan itu semuanya, maka kita sebetulnya bisa ujul. Dan ini berproses. Jadi indah sekali ibu kalau ibu sekarang misalkan duduk di sini, duduk di mana, di mobil dimanapun ibu ujul. Udah itu apa? Fokus sekarang di sini. Ya, menikmati semua hal yang Allah takdirkan pada kita. Dan itu akhirnya kita akan bertemu dengan banyak keindahan. Jadi ibu, apakah dengan kita melepas status sebagai seorang istri terus ibu nggak bakalan mendapatkan kasih sayang suami? Menurut saya justru jauh lebih banyak mendapatkan. Karena sifat dunia itu adalah ketarik, bukan menarik. Tapi kalau kita menjadi nafsu, dunia menarik. Paham ibu ya? Dunia akan menarik kita saat kita tadi yang kepala ke atasnya sudah jadi bukan manusia, maka kita akan terus ketarik sama dunia. Hidupnya cuma satu, dunia aja. Bahkan lagi sholat yang dipikirin dunia. Tapi kalau kita sudah lepas kemelekatan dengan dunia itu, justru dunia yang akan ketarik dengan kita. Dan itu butuh proses. Saya juga baru teori, belum bisa mempraktekkan. Wah, Pak Ustadz sudah belum. Cuma tahu teorinya aja. Sama-sama praktek. Jadi bisa dipahami ibu sampai sini. Jadi ujian itu ada 2. Satu apa bu? Silahkan pergi kemana yang ibu sukai. Berujlah di sana 3 hari, 4 hari, 5 hari sudah. Di sana ngapain? Ya bertafakur kepada Allah. Yang kedua, bagaimana dia itu aktif? Tidak apa-apa kalau ibu nggak punya waktu, berjalan seperti biasa. Bahkan menggoreng nasi, goreng apa ikan itu bisa ujlah. Saat ibu sudah lepas dari semua kemelekatan, ya, dan ibu sudah tidak berpikir tentang masalah apa, dihormati, disayangi, dipahami, dimengerti. Ibu sudah fokusnya satu, memahami, menghormati, mencintai. Apa sih makna Bismillahirrahmanirrahim itu? Maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu maknanya apa? Ya Allah, izinkan saya menjadi wakilmu untuk memberikan rahmat, memberikan kasih, memberikan sayang kepada siapa? Kepada siapa saja hamba. Itu disebut dengan khalifah. Khalifah itu kan wakil.
Jadi makna wakil itu, ya Allah izinkan hamba menjadi sumber kasih, izinkan hamba ya menjadi sumber sayang, izinkan hamba sebagai sumber cinta, izinkan hamba menjadi sumber solusi. Ya orang ketemu kita kena solusi. Bahkan ibu, ciri orang yang sudah ketemu hatinya dan dia betul-betul hatinya sudah dipegang oleh Allah, kita akan dirindukan oleh siapapun. Bahkan binatang di rumah itu merindukan kita, tumbuhan merindukan kita, kucing merindukan kita. Kenapa? Karena ketika kita datang, mereka mendapatkan kasih dari kita. Bukan hanya manusianya, tapi siapa? Seluruh yang ada di sana, di rumah itu senang. Bahkan rumah pun rindu sama kita. Karena kalau kita datang ke sana, rumahnya dibersihin sama kita. Itu ciri orang yang hatinya sudah apa? Sudah digenggam oleh Allah. Indah nggak kayak gitu? Jadi ibu pulang rumah itu pohon bunga-bunganya rindu sama ibu. Kenapa? Kalau datang itu pasti dikasih air, kasih minum. Ya. Kucing, rindu, karena sekarang kasih makan sama kita. Rumah rindu karena ketika ada kita bersih rumah. Apalagi makhluk hidup yang lain, manusia, anak, suami, senang. Karena kalau ada ibu, suami ongkang-ongkang di rumah, ibu yang nyuci. Kenapa? Apa itu menyiksa ibu? Tidak. Kalau ibu menjadi sumber kasih, maka itulah makna bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, jadikan hamba sebagai sumber kasih dan sumber sayang. Engkau mewakilkan kepada hamba untuk menitipkan kasih sayangmu kepada orang. Itu gitu. Ya. Bisa dipraktekkan, Bu? Bismillah. Gak apa-apa ya. Pikirannya berat tapi ruhnya senang. Ya Bu ya? Ruhnya senang nggak? Mendengar itu ruhnya senang nggak? Karena itu fitrah ruh, tapi pikirannya nggak mau karena berat. Iso aku kayak gitu. Itu kata apa? Pikiran. Tapi ruhnya senang. Hal yang membuat kita ini baik itu ruh kita senang. Iya ya, asik banget kalau bisa ya. Karena ruh kita gairah dengan kata-kata itu. Karena memang itu makanan ruh, bukan makanan pikiran. Kalau pikiran ya masih pakai logika ya Bu. Ya harusnya saya diperhatikan juga kan sama-sama. Itu kan serta logika. Tapi ruh tidak, ruh senang. Ya. Dan saat kita sudah melakukan itu, bahagia itu tidak ada syarat. Bahagia itu ya datang sendiri pada kita. Dan kapan saja, di mana saja kita akan bertemu dengan bahagia. Bahasanya kita bisa melihat bahagia, kita bisa merasakan bahagia, dan kita bisa bertemu bahagia kapanpun, di mana. Kenapa? Karena kita sudah tidak melekat dengan semua keduniaan ini. Kita hanya melekat dengan sang pemilik dunia. Siapa? Allah. Ada sen? Ya. Yang penting dinikmati ruhnya aja. Pikirannya diistirahatkan nggak apa-apa deh. Karena kalau pakai pikiran terkadang tidak cocok.